Kita akan belajar menyederhanakan pecahan. Cara yang pertama yang akan kita gunakan yaitu dengan cara pembagian berulang. Nah, misalkan ibu mempunyai contoh soal, tentukan bentuk sederhana dari pecahan 20/60. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu menentukan angka yang dapat membagi pembilang dan penyebutnya. Nah, ini pembilangnya 20, penyebutnya 60. Kita tentukan angka yang paling kecil. Kita bagi dengan 2 dulu ya. Dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2. Nah, 20 dibagi 2 ada 10. 60 dibagi 2 30. Nah, masih bisa disederhanakan. Kalau masih, kita sederhanakan lagi. Boleh dibagi 2 dulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, apakah pecahan 5/15 itu masih bisa dibagi lagi atau masih bisa disederhanakan lagi? Nah, kalau bisa, coba kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2 tidak bisa. Jelas, sekarang kita bagi 3. 5 dibagi 3 juga tidak bisa. Syaratnya kedua-duanya, pembilang dan penyebut, harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, 5 kita bagi 5 coba. 5 dibagi 5 ada 1. 15 dibagi 5 ada 3. Nah, 1/3 masih bisa disederhanakan tidak? Kalau tidak, berarti ini merupakan hasil dari bentuk sederhana dari pecahan 20/60. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu membagi dengan pembilang. Cara membagi dengan pembilang itu syaratnya jika penyebut merupakan kelipatan dari pembilangnya, maka kita dapat langsung membagi dengan angka pada pembilangnya. Misalkan ibu mempunyai pecahan 20/60. Nah, 20/60 ini 20 merupakan pembilang, 60 merupakan penyebut. Nah, 60 ini merupakan kelipatan dari 20, kelipatan dari pembilangnya, maka kita bisa langsung membaginya. Pembilang dibagi dengan 20, penyebut dibagi dengan 20. Nah, ini 20 dibagi 20 1, 60 dibagi 20 3. Langsung ketemu hasilnya. Bentuk sederhana dari pecahan 20/60 adalah 1/3. Nah, sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan. Nah, anak-anak, apabila kita mau membandingkan pecahan yang penyebutnya sudah sama, maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. Contohnya, apabila ada pecahan 3/4 dibandingkan dengan pecahan 2/4. Nah, itu kan penyebutnya sudah sama-sama 4. Maka kita hanya perlu membandingkan pembilangnya saja. 3 dibanding 2, berarti 3 lebih besar daripada 2. Maka pecahan 3/4 lebih besar daripada 2/4. Nah, bagaimana Bu kalau kita membandingkan penyebutnya tidak sama? Nah, kita dapat melakukan dengan yaitu cara yang pertama menggunakan gambar. Nah, misalkan ibu punya sebuah pecahan, maaf ya kalau tidak bisa rapi, ini anggap saja sama. Misalkan pecahan, nah ini
pecahan berapa anak-anak? 1/3. Sekarang dibandingkan dengan 1/4. Nah, kira-kira daerah yang diarsir ini dengan yang ini lebih besar yang mana? Nah, sudah jelas ya, terlihat. Maka 1/3 dibandingkan dengan 1/4, maka 1/3 lebih besar karena daerah yang diarsir juga lebih besar. Nah, sekarang kalau ibu mempunyai 2 buah gambar pecahan, ini gambarnya sama ya. Gambar pertama ibu bagi dengan 2, kemudian satu bagian diarsir, jadi pecahannya 1/2. Sekarang gambar kedua, ini ibu bagi menjadi 4, ibu arsir 2, nah menjadi pecahan 2/4. Nah, menurut anak-anak, bagian yang diarsir pecahan yang kiri dengan pecahan yang kanan itu sama tidak? Nah, kalau sama, jadi tanda pembandingnya adalah sama dengan. Cara yang kedua untuk membandingkan pecahan yaitu dengan perkalian silang. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ada pecahan 1/2 dibandingkan dengan pecahan 1/3. Nah, ini kita kalikan silang. Nah, tanda panahnya ke atas ya. 1 dikali 3 ada 3. 2 dikali 1 ada 2. Nah, ini ada 3 hasilnya, dan sini ada 2. 3 dibandingkan dengan 2, maka tandanya lebih besar. Maka pecahan 1/2 itu lebih besar daripada pecahan 1/3. Contoh lagi ya. Misalkan ada pecahan 5/7 dibandingkan dengan 6/9. Nah, kita kalikan silang. 9 dikali 5 45. 7 dikali 6 ada 42. Nah, 45 dengan 42 itu tanda pembandingnya apa? 45 lebih besar. Jadi pecahan 5/7 itu lebih besar daripada pecahan 6/9.